Sadar nggak sih, kadang pelajaran hidup paling berharga itu datangnya dari tempat yang nggak kita duga sama sekali. Bukan dari buku-buku tebal atau motivator terkenal, tapi dari makhluk yang sering kita injak di bawah kaki kita. Yap, hari ini kita akan menggali hikmah dari seorang guru yang luar biasa kecil. Seekor semut. Oke, jujur aja, kita seringnya ngelihat semut ya, gitu-gitu aja kan, cuma serangga kecil yang lewat. Tapi, gimana kalau ternyata mereka itu adalah guru-guru kecil yang menyimpan banyak banget kebijaksanaan? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat betapa luar biasanya makhluk yang satu ini. Mungkin ada yang langsung bertanya, "Hah? Kenapa harus semut sih? Dari sekian banyak hewan hebat di dunia, kok kita malah fokus ke serangga mungil ini? Emangnya apa sih yang bikin mereka begitu istimewa?" Nah, jawabannya dimulai dari sini. Dari kekuatan mereka yang gila banget. Coba deh bayangin, seekor semut itu bisa ngangkat beban sampai 100 kali lipat dari berat badannya sendiri. 100 kali loh. Ini bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi ini tuh simbol ketekunan yang melampaui batas nalar kita. Tapi, tunggu dulu, kekuatan super itu baru awalnya aja. Kekuatan sejati mereka justru kelihatan pas mereka lagi bareng-bareng. Yuk kita bedah kunci kehidupan sosial mereka, kekuatan dan kerjasama tim yang solid. Pernah merhatiin nggak? Kalau ada barisan semut, terus ada dua yang papasan, mereka pasti kayak bersentuhan antena gitu. Itu tuh ibaratnya kita lagi salaman. Sebuah ritual kecil yang menunjukkan kalau koneksi sosial dan komunikasi di antara mereka itu jalan terus, nggak pernah putus. Dan ternyata, masyarakat mereka itu dibangun di atas 3 pilar yang kuat banget. Pertama, gotong royong, semua dikerjain bareng. Kedua, pantang menyerah, nggak ada kata capek. Dan yang paling bikin salut nih, kepedulian mereka. Kalau ada temennya yang luka, mereka nggak bakal ninggalin. Malah dibantu, digotong bareng-bareng buat dibawa pulang ke sarang. Efisiensi ini kelihatan jelas banget di lalu lintas mereka. Coba deh bayangin, ada 2 jalur, satu pergi, satu pulang, rapi banget, nggak ada yang tabrakan sama sekali. 0 tabrakan. Nah sekarang coba kita bandingin sama jalanan kita pas jam pulang kantor. Jauh banget kan? Luar biasa emang? Oke, kita udah lihat gimana solidnya mereka sebagai sebuah tim. Sekarang, kita pindah ke sisi lain yang gak kalah keren, kecerdasan mereka. Semut itu bukan cuma pekerja keras, tapi mereka juga adalah insinyur dan perencana yang jenius banget. Contohnya, lihat deh strategi mereka nyimpen makanan. Mereka nggak asal numpuk biji aja loh. Biji itu dibawa masuk, terus dibelah jadi 2. Tujuannya apa? Biar nggak tumbuh jadi kecambah. Kalau ternyata masih bisa tumbuh juga, mereka belah lagi jadi 4. Belum selesai, kalau sarangnya lagi lembab, biji-biji itu dikeluarin buat dijemur. Ini benar-benar perencanaan yang super matang. Kecerdasan mereka nggak cuma soal makanan. Cara mereka bangun rumah juga dipikirin banget. Semut itu secara naluriah pasti milih tempat yang lebih tinggi buat bikin sarang. Kenapa? Ya buat antisipasi biar nggak kebanjiran pas hujan. Ini namanya manajemen risiko tingkat dewa dari makhluk sekecil ini. Jadi dari semua ini, apa sih sebenarnya pelajaran buat kita? Ternyata di balik tampang mereka yang simpel ada kompleksitas yang bisa jadi cermin yang berharga banget buat kehidupan kita. Dan mungkin ini fakta yang paling bikin kita melongo. Penelitian nunjukin betapa rumitnya cara mereka berkomunikasi. Coba bayangin, mereka itu punya kata-kata khusus buat ngasih perintah, buat ngasih peringatan, bahkan ada peringatan biasa sama peringatan keras, sampai buat ngejelasin alasan. Ini bukan lagi soal insting, ini tuh udah masyarakat yang terstruktur dan canggih banget. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu kesimpulan penting. Semua kehebatan semut ini, kekuatan, kerjasama, kecerdasan, itu bukan cuma fakta biologi yang menarik buat didengerin. Bukan, ini adalah sebuah tantangan. Tantangan yang dilempar langsung ke kita. Dan ternyata tantangan ini bukan hal baru. Kebijaksanaan kuno dari ribuan tahun lalu pun udah ngomongin hal ini. Kitab Amsal bilang begini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Singkat tapi dalam banget maknanya dan relevan sampai detik ini. Oke, jadi setelah kita bongkar semua kehebatan si guru kecil ini, pertanyaannya sekarang kembali untuk Anda. Dari semua hikmah yang barusan kita lihat, soal kekuatan, soal kerjasama tim, kecerdasan, sampai kemampuan merencanakan masa depan, kira-kira ada satu pelajaran apa yang paling ngena dan bakal Anda bawa pulang mulai hari ini?